Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami akan mengimbaskan kegiatan dalam rangka BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Perkenalkan, nama saya Maslahah SPDI MPD dari SMA Negeri 1 Patian Rowo Nganjuk akan melakukan pengimbasan tentang asesmen kompetensi minimum. Ujian nasional akan diganti menjadi asesmen nasional di tahun 2021 mendatang. Nah, sudah tahukah Anda? Kenapa sih harus dirubah menjadi asesmen nasional? Ternyata hasil PISA membuktikan pada tahun 2018, sekitar 70% siswa kita memiliki kompetensi literasi membaca di bawah angka minimum. Dengan keadaan ini, Mendikbud mengharapkan perubahan standar kelulusan dari ujian nasional menjadi asesmen nasional bisa mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik di Indonesia. Latar belakangnya tentu untuk mengevaluasi capaian peserta didik dan untuk memperoleh hasil agar mutu pendidikan menjadi lebih baik lagi. Nah, apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan yang hasilnya tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk siswa ditindaklanjuti pembelajaran dan kompetensi siswa. Nah, keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21. Kecakapan hidup abad 21 seperti apa yang diharapkan? Yang pertama, memiliki kecakapan belajar dan berinovasi. Siswa diharapkan mampu berinovasi dari proses pembelajarannya. Yang kedua, memiliki kecakapan untuk menggunakan teknologi informasi yang tidak dapat dipungkiri harus dihadapi oleh siswa. Yang ketiga, memiliki kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat yang ini pasti akan dihadapi oleh peserta didik setelah lulus dari sekolah. Selain kecakapan abad 21, peserta didik harus dibekali dengan karakter yang menjiwai seperti karakter profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, serta kreatif. Bagaimana kita melihat hubungan antara kecakapan abad 21 dengan profil pelajar Pancasila terhadap kompetensi siswa? Dari semua kompetensi siswa yang diharapkan akan dapat diukur melalui asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, apa sih tujuan asesmen nasional? Asesmen nasional bertujuan untuk menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu pendidikan dari waktu ke waktu dan melihat kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan tersebut. Yang kedua, untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Kalau kita sudah tahu tujuannya, maka apa yang menjadi manfaat dari asesmen nasional itu? Dengan asesmen nasional, maka kita dapat memotret kualitas pembelajaran di sekolah atau di sebuah daerah. Setelah kita melakukan potret, maka akan ada upaya untuk umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Dan ini menjadi dasar untuk penyusunan program-program di masa yang akan datang. Mari kita lihat. Nah, perbandingan asesmen nasional bila dibandingkan dengan ujian nasional. Terlalu banyak perbedaannya mungkin. Nah, kita lihat dari tujuannya, kemudian dari level pelaksanaan, kemudian dari subjek siswa, model soal, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat perbedaan itu maka akan kita terangkan nantinya. Nah, kita akan menginjak pada apa itu AKM dan survei karakter.
AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk membantu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Ada dua komponen utama yang mendasari untuk pengukuran AKM. Yang pertama adalah literasi, yang kedua numerasi. Mari kita lihat bagannya. Asesmen nasional terdiri dari AKM, survei karakter serta survei lingkungan belajar. Di dalam AKM ada literasi, ada numerasi. Apa yang dimaksud dengan minimum pada asesmen kompetensi minimum? Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang, sehingga tidak semua konten pada kurikulum diujikan. Inilah yang dikatakan minimum. Nah, apa perbedaan AKM dengan survei karakter? AKM mengukur hasil belajar kognitif dari siswa melalui literasi, membaca maupun numerasi atau literasi matematika siswa. Sedangkan survei karakter, cara untuk mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, marilah kita lihat komponen apa yang ada di dalam literasi membaca dan numerasi di AKM. Dalam literasi membaca, konten yang ada di dalamnya ada teks informasi dan sastra. Sedangkan di dalam numerasi, konten di dalamnya ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Dalam proses kognitif literasi membaca, siswa harus mampu menemukan, menginterpretasi, dan integrasi, evaluasi, serta refleksi informasi. Dalam tahap numerasi, siswa harus mampu memahami, menerapkan, dan menalarkan, serta di dalam konteks, maka literasi maupun numerasi memiliki sama komponennya, yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Nah, berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? Apakah sama dengan ujian nasional? Tentu jawabnya tidak. Di dalam asesmen nasional hanya ada 2 hari saja waktunya. Tingkat SD atau MI, tes literasinya 75 menit di hari pertama serta survei karakternya 20 menit. Di hari kedua, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan hanya 20 menit. Untuk jenjang SMP dan SMA, tes literasi 90 menit, tes survei karakter 30 menit, sedangkan di hari kedua, tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan AKM akan dilaksanakan? Pemerintah sebenarnya telah merencanakan AKM akan dilaksanakan di jenjang SMP maupun SMA adalah di bulan Maret, namun karena adanya suatu hal maka diundurlah sampai bulan September. Sedangkan untuk jenjang SD, AKM dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2021. Apakah sama soal di ujian nasional dan soal di asesmen nasional? Tentu tidak. Berapa banyak soal yang akan dikerjakan saat AKM? Murid kelas 5 hanya akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Sedangkan murid kelas 8 maupun kelas 11 akan mengerjakan sebanyak 36 soal. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Tentu berbeda dengan soal-soal yang ada di dalam ujian nasional. Dalam asesmen nasional ada soal objektif, di mana di situ ada pilihan ganda yang hanya butuh satu jawaban benar, ada pilihan ganda kompleks yang bisa lebih dari satu jawaban benar, ada menjodohkan, ada isian singkat, juga ada esai. Nah, mari kita lihat pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Kalau di asesmen nasional ini cenderung berbasis kompetensi, tentu berbeda dengan ujian nasional yang berbasis konten. Di dalam pembelajaran berbasis kompetensi, selalu berpusat kepada kebutuhan.
Belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, serta berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Tentu berbeda halnya ketika kita belajar dengan berbasis konten, karena di situ berpusat pada materi pembelajaran, hanya cakupannya materi itu saja, hanya menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, serta hanya berorientasi pada nilai akhir. Mari kita lihat kategori kompetensi serta contoh analisisnya. Ketika kita telah mengajar atau kita telah belajar terkait dengan AKM, maka ada 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi siswa. Yang pertama, kelompok pertama adalah siswa masih perlu intervensi khusus. Ini terjadi di literasi maupun numerasi. Ketika siswa belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada di dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana, maka siswa masih perlu adanya intervensi. Sedangkan dasar, ketika siswa sudah mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada di dalam teks, serta membuat interpretasi sederhana. Naik lagi levelnya kepada kecakapan, ketika murid sudah mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Sedangkan kompetensi mahir apabila siswa sudah mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Dalam numerasi, juga ada 4 tingkatan yang perlu kita ketahui bersama. Kelompok pertama adalah perlu intervensi khusus, karena murid masih hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Naik ke dasar adalah ketika siswa sudah mulai terampil memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam berbentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta mampu menyelesaikan masalah matematika sederhana. Sedangkan naik di tingkat atasnya yaitu cakap, di mana siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang ia miliki dalam konteks yang lebih beragam. Naik lagi ke level mahir, di mana siswa sudah mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematikanya adalah Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu pendidikan sekolah atau madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yakni literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang kedua, konten yang diukur AKM adalah literasi dan numerasi. Konten pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum ini diajukan atau diujikan, sehingga sifatnya adalah minimum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga pengimbasan ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan semoga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai guru pembelajar, sebagai guru yang menjadi leader, guru yang menjadi pemimpin, guru yang menjadi panutan bagi putra-putri kita dalam menuju pendidikan abad 21 serta membentuk profil pelajar Pancasila. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.